Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mendengar bahwa si Xiaoxue telah kehilangan kedua orang tuanya dan melihat penampilannya yang menyedihkan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak setuju? Kesedihannya berubah menjadi kelegaan, si Xiaoxue menaiki kereta. Bagian dalam gerbong sangat luas dan bahkan ada spesialis untuk mengurus jatah di jalan. Dengan ketinggian 4 meter, bahkan dengan melakukan yang terbaik untuk meringkuk, Hao Yue masih menempati area yang cukup besar. Han Yu telah mengirim mata iblisnya kembali ke ruangnya sendiri, tapi Hao Yue tidak sama. Kecuali itu atas kehendaknya sendiri, Long Hao Shen tidak akan pernah memaksanya untuk kembali. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat lingkungan yang keji dan musuh yang tangguh di dalamnya. Setelah dia memberikan penjelasan sederhana kepada rekan-rekannya, semua orang secara alami menerima kehadiran Hao Yue. Atas perintah para pengemudi, 8 kuda yang sehat menarik kereta keluar kota suci. Gao Yingji duduk di kursi paling luar gerbong, dan si Xiaoxue duduk di sampingnya. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa mata gadis ini terpaku pada sosok Gao Yingji. Adapun dia mengabaikannya sepenuhnya. Baiklah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk meringkas pertempuran kita sebelumnya. Jawab ini dulu, pada aspek apa pertempuran ini yang Anda lakukan dengan baik, dan pada aspek apa yang kurang dari Anda? Gao Yingji berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, inti dari pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya bukanlah mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan menang yang tidak ada. Sebenarnya tidak hanya untuk menilai kemampuan setiap orang, tetapi pada saat yang sama memungkinkan setiap orang untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan orang lain ketika ditekan sampai batas tertentu. Chen Yinger, sebagai seorang gadis dengan pikiran penuh omong kosong, segera menyatakan, senang dengan dirinya sendiri, mengesampingkan Keyer, yang terkuat adalah aku. Bagaimanapun, saya telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8. Kami benar-benar memiliki beberapa peluang untuk menang. Sima Xian terkekeh sebelum berbicara, adik perempuan Yinger, jika aku menyuruhmu melakukannya, apakah kamu bisa memanggil binatang ajaib lain dari langkah ke-8? Tatapan Chen Yinger segera berubah saat dia bergumam dengan tergesa-gesa, pasti akan ada saatnya aku bisa. Gao Yingji berbalik untuk melihat Long Hao Shen dan berkata, Hao Shen, kamu adalah kaptennya, beri kami pikiranmu. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab, mari kita mulai dengan poin yang kuat. Poin kuat kami cukup jelas, yang utama adalah hampir semua orang di sini memiliki kekuatan ofensif yang melebihi rata-rata, My Bright Rain Hibiscus Trust, Gigantic Divine Soul Shield milik Wang Yuan, kombinasi kegilaan Sima Xian dengan Secret Hammer, pemanggilan Yinger menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, serta kekuatan luar biasa Keyer. Sebagai perbandingan, Han Yu dan Lin Xin lebih dekat dengan peran dukungan, tetapi utilitas mereka dalam pertempuran tetap cukup besar. Semua yang dia katakan sampai di sana adalah pengamatan menyeluruh terhadap kemampuan semua orang, hanya dengan santai mengutak-atik dan mengatur pikirannya. Memiliki kemampuan yang melampaui peringkat kita sendiri, kita harus dengan mudah menunjukkan kekuatan yang melampaui harapan musuh kita. Selama kekuatan tim kami memiliki kesempatan untuk ditampilkan, saya percaya bahwa kami pasti bisa disebut sebagai pasukan pemburu iblis pendatang baru yang terkuat. Mendengar dia sampai di sana, semua orang secara spontan mengangguk berturut-turut. Selama pertempuran sebelumnya, yang paling mempesona adalah, tanpa diragukan lagi, Keyer. Namun dalam kapasitasnya sebagai kapten tim, kemampuan Long Hao Shen juga tidak bisa diabaikan. Jika bukan karena kendalinya atas Gao Yingji menggunakan kompor sein spiritualnya yang dikombinasikan dengan pertahanan yang mencapai ketinggian tertinggi, bahkan jika Gao Yingji tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka akan memiliki banyak kesulitan untuk sepenuhnya menggunakan senjata pamungkas itu. Teknik mereka, pukulan terakhir Long Hao Shen juga meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Bagaimanapun, kekuatan ofensif penetratif Bright Rain Hibiscus Trust yang tangguh bahkan berhasil melukai Gao Yingji meskipun faktanya dia melengkapi Mithril Foundation Armor-nya. Itulah betapa hebatnya kekuatan ofensif Long Hao Shen. Akibatnya, semua orang semakin yakin bahwa kekuatan Long Hao Shen, kapten mereka mewakili posisi pertama dengan baik.
Bahkan Wang Yuan, yang awalnya tidak sepenuhnya yakin, hanya bisa merasakan kekaguman terhadap Long Hao Shen setelah secara pribadi menyaksikan kemanjuran besar dari Bright Rain Hibiscus Trust dan Saint Spiritual Stove. Meskipun semua orang tidak jelas pada usia Long Hao Shen, mereka masih bisa dengan jelas melihat bahwa, dalam tim, tiga termuda adalah dia, Keyer, dan Chen Yinger. Dan dari fakta bahwa Keyer dan dia bahkan berhasil mencapai langkah kelima pada usia seperti itu, semua orang bisa melihat betapa besar prospek masa depan mereka. Gao Yingji mengangguk dan berkata, sekarang beritahu kami tentang kekurangannya. Long Hao Shen berkata, jelas juga bahwa kami kurang. Pertama-tama, kami tidak akrab satu sama lain, jadi kami tidak tahu keterampilan, waktu persiapan, kekuatan, kemanjuran, serta pola bertarung satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk bertindak dalam koordinasi, dan dengan demikian, kami tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan tempur kami. Untuk mencapai tingkat koordinasi yang sempurna, kita perlu berolahraga terus-menerus dan meningkatkan pengalaman bertarung kita. Di masa depan, kami pasti akan memperhatikan aspek ini. Kekurangan kedua adalah sifatnya yang tidak terbatas. Poin ini berkaitan dengan sisi Yinger, gerbang pemanggilan makhluk Yinger memang merupakan mantra pemanggilan yang tangguh, tapi dia sendiri tidak bisa mengetahui pemanggilan apa yang akan keluar. Akibatnya, di tengah pertempuran, saya merasa sulit untuk memasukkan kemampuannya ke dalam perhitungan kami. Bahkan jika dia memanggil binatang ajaib yang tangguh, itu masih akan menjadi situasi yang buruk jika tidak dapat bertindak dalam koordinasi dengan kita. Misalnya, sebelumnya, serangan penguasa mata iblis itu benar-benar mengganggu sihir Hao Yue. Di samping, Chen Yinger menjulurkan lidahnya, jika binatang ajaib yang dipanggil terlalu kuat, aku memang tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya. Gao Yingji sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, Chen Yinger, aku tahu pasti ada rahasia di gerbang pemanggilan makhluk ini, dan itu bisa diklasifikasikan sebagai rahasia pribadimu jadi aku tidak merasa nyaman bertanya padamu. Namun, Anda sekarang menjadi bagian dari seluruh pasukan perburuan iblis. Sama seperti Han Yu, Anda adalah ketujuh dari kekuatan kelompok. Di seluruh tim ini, semua orang penting. Jadi, jika Anda ingin tim tumbuh lebih cepat, Anda harus menstabilkan panggilan Anda sedini mungkin. Chen Yinger sedikit terkejut sebelum dia bergumam, saya khawatir saya harus setidaknya mencapai langkah ketujuh sebelum saya dapat sepenuhnya mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk. Gao Yingji berkata, ada solusi lain, itu adalah mendapatkan monster terkontrakmu sesegera mungkin. Dalam situasi saat ini, saya khawatir kita harus menunggu belasan tahun sebelum Anda mencapai langkah ketujuh. Jangan bilang bahwa selama 10 tahun ini, Anda akan selalu mengandalkan teman Anda untuk melindungi Anda. Dari sudut pandang tim, kemungkinan besar Anda akan membawa malapetaka bagi orang lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nadanya jelas menjadi lebih ketat. Wajah menawan Chen Yinger menjadi lebih pucat saat dia perlahan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain semua jelas tentang masalah tentang dia, tetapi tim baru saja terbentuk dan dia hanya seorang gadis kecil sehingga tidak ada yang berbicara banyak tentang dia, untuk menghindari mempengaruhi persatuan mereka. Dan sebagai pemimpin sementara, Gao Yingji jelas paling cocok disebut orang luar. Faktanya, bahkan jika Lin Xin tidak dapat meluncurkan serangan, dia masih bisa mengandalkan kontrol sihir dan kualitas sihirnya yang luar biasa untuk membantu seluruh tim dengan menjaga pertahanan. Tetapi jika gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger tidak dapat memanggil binatang ajaib yang kuat, dia hanya akan menjadi beban bagi seluruh tim. Faktanya, bahkan jika dia memanggil sesuatu yang bagus, dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik, yang tidak serta-merta membuatnya menjadi hal yang baik untuk tim. Akibatnya, dia hanya bisa dikatakan sebagai bagian tim yang paling tidak stabil. Penampilan Gao Yingji yang bermartabat menyapu melewati semua orang dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus benar-benar ingat bahwa kalian adalah satu kesatuan, tim yang lengkap. Anda harus memprioritaskan kepentingan tim. Jika tidak, jika masalah muncul pada salah satu dari Anda, seluruh kelompoklah yang akan terbebani. Di tengah pertempuran, Anda harus bergantung satu sama lain.
Bahkan jika kekuatan Anda hampir habis, Anda harus selalu menemukan cara untuk melakukan bagian Anda dalam tim. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pengalaman saya kepada Anda. Jumlah yang akan Anda kelola untuk dipelajari dan ditampilkan akan tergantung pada diri Anda sendiri. Sekarang, saya akan membuat analisis pribadi pada semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 1 tentara ini. Saya sudah menceritakan segalanya tentang Chen Yinger, dia adalah elemen tim yang paling tidak dapat ditentukan. Tapi karena Anda adalah tim, dalam pertempuran, itu akan menjadi tugas semua orang untuk melindunginya. Begitu dia tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi bagian penting dari tim. Ketika tatapannya tertuju pada satu-satunya penyihir di tim, Gao Yingji dengan jelas mengungkapkan minat. Lin Xin, tahukah Anda bahwa Anda adalah penyihir paling luar biasa yang pernah saya lihat tahun ini? Lin Xin mulai merasa bahwa pujian yang tiba-tiba ini agak tidak pantas untuknya. Dia awalnya percaya bahwa Gao Yingji akan memandang rendah dia karena tidak bisa menyerang. Gao Yingji melanjutkan dengan suara yang dalam, hari ini adalah pertama kalinya Anda bekerja sama, tetapi dalam kolaborasi ini, selain dari binatang ajaib Long Hao Shen, Andalah yang memiliki koordinasi terbaik dengannya. Ketika perisai elemen energi total Anda serta perisai elemen Anda digunakan padanya, dukungan defensif yang Anda berikan kepada Long Hao Shen bahkan lebih besar dari binatang ajaibnya. Jika saya tidak salah, Anda mengandalkan kontrol Anda untuk meningkatkan efisiensi perisai elemen Anda, memberikan hasil yang lebih besar. Staf magis di tangan Anda harus menjadi kristal awan api murni, memberi Anda amplifikasi yang cukup baik. Namun, jika Anda tidak secara alami memiliki bakat yang luar biasa, itu tidak akan mungkin bagi Anda untuk menggunakan mantra pertahanan Anda dengan kecepatan seperti itu. Meskipun aku tidak boleh menanyakan rahasia orang lain, di antara kalian semua, yang paling membuatku penasaran adalah kamu, kenapa kamu tidak bisa menggunakan sihir ofensif? Saya tahu bahwa Anda juga seorang alkemis. Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa Anda memiliki spesialisasi ganda semacam ini, sihir pertahanan Anda memiliki kegunaan yang besar. Jika Anda dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk melatih kontrol sihir Anda, saya dapat memprediksi bahwa Anda pasti akan menjadi kebanggaan kuil penyihir di masa depan. Mendengar kata-kata Gao Yingji, Lin Xin terdiam. Kulit pemuda narsis dan berambut hijau tua ini menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya sendiri dan duduk di sana. Gao Yingji menatapnya dalam-dalam dan berkata, Oke. Saat ini, kami telah menilai kegunaan Lin Xin, yang hanya bisa menggunakan sihir pertahanan, untuk strategi pertempuran kami. Dalam tim ini, utilitas Lin Xin tidak kurang dari prajurit perisai, dan berkat fakta bahwa ia menggunakan sihir, ia dapat dikatakan memiliki utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan prajurit perisai. Lin Xin, ingatlah bahwa jika Anda selamanya tidak dapat menggunakan sihir ofensif, Anda harus mengerahkan banyak upaya pada pengendalian api Anda pada sihir pertahanan dan bantuan di masa depan. Dengan cara ini, ketika menghadapi musuh yang kuat, Anda akan dapat membantu pertahanan Long Hao Shen, seperti yang Anda lakukan hari ini. Dan saat Anda paling bersinar dalam tim adalah saat menghadapi banyak musuh yang lemah, ketika seseorang menghadapi bahaya atau membutuhkan bantuan, Anda akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar untuk membantu mereka. Lin Xin mengangguk dalam diam, saya akan mencoba yang terbaik. Memberikan jawaban singkat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampaknya menjadi agak kesal dengan fakta bahwa Gao Yingji mengajukan pertanyaan mengapa dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Gao Yingji menyatakan, saya menempatkan Lin Xin di belakang, dan Chen Yinger, sebagai orang yang paling membutuhkan perlindungan, akan ditempatkan di tengah formasi. Long Hao Shen, perhatikan bahwa tunggangan Anda harus membantu mereka bergerak selama pertempuran, menggunakan, misalnya, teknik sistem angin, float, dan sebagainya, dan untuk membawanya saat diperlukan. Long Hao Shen menaruh perhatian serius pada setiap kata yang diucapkan Gao Yingji. Itu adalah seseorang yang berbicara berdasarkan pengalaman nyata. Di bidang kultivasi dan pelatihan, hanya sedikit yang bisa menandingi penelitian Ye Hua, tetapi di bidang pengalaman pertempuran nyata,
terutama pertempuran tim, Ye Hua hampir tidak dapat dibandingkan dengan Gao Yingji. Sama seperti yang bisa dilihat dari bekas luka di tubuhnya, pengalamannya didasarkan pada pelajaran yang dia pelajari dengan darahnya. Gao Yingji terus berbicara, Wang Yuan, Sima Xian, dari mataku, kalian berdua adalah pejuang, tidak lebih dari pejuang kapak dan pejuang suci. Mendengar dia berkata begitu, Wang Yuan dan Sima Xian mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa malu di wajah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Gao Yingji, kamu tidak perlu merasa malu, ini bukan masalah apapun. Tidak ada yang mengambil jalur pengembangan yang sama, yang terpenting adalah jalur ini cocok untuk Anda berdua. Tanpa ragu, energi spiritual eksternal Anda melebihi kebanyakan orang. Wang Yuan, saya tidak akan banyak bicara kepada Anda, tetapi dalam pertempuran, Anda harus memperhatikan untuk mencocokkan ritme Anda dengan yang lain. Anda harus memperhatikan situasi Long Hao Shen, bertindak sejajar dengannya, dan membantunya dalam menangani pertahanan. Anda tidak dapat membuat lubang di seluruh formasi secara impulsif. Juga, jurus pamungkasmu sangat kuat, tetapi konsumsi energi spiritualnya terlalu besar, jangan menggunakannya dengan gegabah. Ya, Wang Yuan mengangguk. Dia memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia akan mendengarkan satu-satunya bimbingan pihak hanya jika dia mengakui mereka lebih kuat darinya. Gao Yingji menoleh ke arah Sima Xian dan berkata, adapun kamu, ada lebih banyak hal yang perlu aku katakan padamu. Anda adalah seorang pendeta, tetapi memilih jalan yang dekat dengan jalan seorang pejuang. Dalam dirinya sendiri, tidak ada yang salah dalam hal itu. Seperti yang saya lihat, Anda dapat mengambil jalan seorang imam disiplin. Seorang imam disiplin. Sima Xian mulai, menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Gao Yingji menjelaskan, ini adalah sesuatu yang belum muncul selama bertahun-tahun. Yang disebut disiplin Pries adalah sejenis Pries yang kebanyakan mengandalkan pertarungan. Tetapi Anda harus ingat bahwa itu adalah seorang pendeta dan bukan seorang pejuang. Karena itu, dia harus mempelajari kemampuan Pries, dan tidak hanya yang ofensif, tetapi juga skill pendukung. Memilih jalan seorang imam disiplin menyiratkan pengabaian penyembuhan, tetapi Anda harus tahu bahwa seorang imam disiplin akan bergantung pada kekuatan ledakan sihir sucinya. Kombinasi penggunaan matnis dengan sekret hammermu bagus, tapi dari apa yang kulihat, kombinasi sihir suci dan pertarungan jarak dekatmu masih belum cukup bagus. Di sisi ini, Anda dapat meminta Long Hao Shen untuk bimbingan. Jika kamu berlatih dengan baik sebagai disiplin Pries, kamu akan memiliki kemungkinan menjadi kekuatan yang menyatukan sihir dan seni tempur. Adapun posisi Anda dalam formasi tim, Sima Xian dan Wang Yuan, Anda berdua akan berada di belakang Long Hao Shen, menutupi sisi kiri dan kanan untuk meringankan sebagian beban Long Hao Shen sekaligus melindungi Chen Yinger dan Lin Xin jika diperlukan. Ya, mendengarkan analisis terperinci Gao Yingji, semua orang menaruh perhatian yang dalam. Gao Yingji tidak hanya membimbing semua orang dalam pengembangan masa depan mereka, tetapi juga peran mereka dalam formasi, posisi akurat mereka. Di masa depan, ketika bekerja sama untuk bertarung bersama, koordinasi mereka akan lebih baik dengan cara ini. Han Yu, posisimu akan berada di belakang formasi. Saya tahu bahwa Anda adalah ksatria penjaga, tetapi bagi sebuah tim, bagian belakang juga sangat penting. Keuntungan terbaik pasukan perburuan iblis tingkat prajurit pertama Anda dibandingkan yang lain adalah Anda memiliki satu lagi ksatria penjaga. Memegang pertahanan yang baik di belakang akan meringankan kekhawatiran rekan satu tim Anda. Pada saat yang sama, mata iblis yang Anda miliki sebagai pendamping binatang ajaib juga akan memberikan dukungan yang baik. Jika musuh yang cukup kuat muncul, kamu harus membuat mata iblismu mengintimidasinya melalui sihir spiritual untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekanmu untuk mempersiapkan diri. Han Yu berbicara, Kapten, ada yang ingin saya katakan. Gao Yingji menjawab sebagai tanggapan, bicaralah. Han Yu berkata, saat ini, masalah terbesar dari tim kami adalah tidak memiliki akses ke mantra penyembuhan dari seorang pendeta, yang akan mempengaruhi kemampuan kami untuk bertahan dalam pertempuran. Dengan demikian,
Jalur pelatihan saya di masa depan akan cenderung ke aspek pertahanan dan penyembuhan, ini akan menutupi kekurangan tim kami. Jejak keheranan segera muncul di mata Gao Yingji dan dia berkata, penuh penghargaan, bagus sekali. Ini adalah sesuatu yang ingin saya sebutkan. Fakta bahwa Anda memiliki kesadaran seperti ini adalah hal yang beruntung. Sima Xian duduk di samping Han Yu, dan mendengar Gao Yingji bahwa dia segera mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Han Yu, kakak yang baik, di masa depan, saya berharap untuk berbagi poin kontribusi saya dengan Anda. Han Yu merasa agak tidak berdaya saat dia meliriknya ke samping, jangan menempel padaku dengan dagingmu, aku lebih suka tubuh lembut seorang wanita muda. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, mengedipkan matanya, dan melirik dengan genit. Apakah kamu tidak setuju denganku? Diam. Yang lain tidak bisa menahan tawa melihat adegan ini. Sima Xian merasa bersalah karena fakta bahwa dia tidak dapat menjalankan tugas penyembuh untuk timnya, tetapi melihat bahwa Han Yu mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bersyukur. Sungguh inisiatif yang hebat. Di kereta, suasana menjadi lebih ringan karena episode ini menjadi lebih ramah. Tampilan Gao Yingji akhirnya jatuh pada Long Hao Shen dan Keier. Keier, kekuatan seranganmu sangat hebat. Anda bisa dikatakan sebagai pisau paling tajam dalam tim, dalam skuad ini, serangan Anda adalah yang terbesar. Dengan demikian, tugas Anda bahkan lebih besar. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Long Hao Shen baik, tetapi jangan lupa bahwa Anda berdua adalah anggota regu ini, dan akan ada banyak waktu ketika Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan membantunya tetapi malah menyakitinya. Dia adalah kapten jadi, jika Anda ingin membantunya, bantu dia dalam memenuhi perannya sebagai kapten. Nada bicara Gao Yingji sekali lagi menjadi tegas dan serius. Keier sedikit mengangkat kepalanya, meskipun dia buta, dapat dilihat dari gerakan ini bahwa dia mendengarkan dengan amah. Wah, Banzai, Yipi. Paman, kamu sangat tampan. Pada saat itu, suara bodoh dan menyenangkan menyela pembicaraan serius Gao Yingji. Si Xiaoxue meraih lengannya sambil menangis. Wajah Gao Yingji menjadi sedikit merah dan dia dengan marah berkata, lepaskan aku dan lihat dirimu. Jangan menggangguku. Oh, merasa sedih, si Xiaoxue menundukkan kepalanya, tetapi masih memegang lengan bajunya dengan tangannya. Mengenai gadis muda ini, Gao Yingji benar-benar merasa tidak berdaya. Sima Xian, Han Yu, Chen Yinger, dan Wang Yuanyuan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Pada saat itu, Lin Xin, yang diam-diam cemberut, tampaknya juga sedikit mereda, dengan ragu menatap Gao Yingji sebelum melihat si Xiaoxue dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini yang disebut sapi tua yang makan rumput ringan? Uhuk-uhuk. Gao Yingji terbatuk beberapa kali, berusaha menutupi rasa malunya. Dengan tegas menatap Keier, dia berbicara, ada 3 poin yang harus kamu ingat sehubungan dengan tugasmu. Pertama, mengandalkan kekuatan ofensif Anda yang tangguh, Anda harus membunuh musuh, pastikan untuk menjadi orang yang membunuh paling banyak dari mereka. Ketika tidak ada keberadaan yang sangat tangguh di antara mereka, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memusnahkan mereka semua. Ini akan meringankan tekanan pada rekan-rekan Anda. Selanjutnya adalah mematahkan formasi musuh. Dengan adanya musuh yang juga terorganisir dengan baik, kamu harus mematahkan kestabilan barisan musuh sehingga memberikan celah bagi rekan satu timmu untuk menyerang. Terakhir adalah memberikan dukungan saat menghadapi musuh yang paling kuat. Keier, beritahu saya, sebagai seorang pembunuh yang bertarung dalam tim, dalam konteks apa Anda akan menggunakan pukulan paling kuat Anda? Keier dengan dingin menjawab, saat membunuh musuh. Gao Yingji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Dengan begitu, Anda hanya akan menampilkan kekuatan Anda sendiri, dan sementara di bawah batasan yang akan Anda hadapi dalam pertempuran, daya tembak Anda sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar sepenuhnya. Saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari Anda, bertindak seperti ini tidak akan membantu tim. Anda harus tahu bahwa kuil ksatria dan kuil pembunuh memiliki hubungan paling dekat di antara semuanya.
Alasan untuk ini bukan karena kedua kuil besar ini sama-sama berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, tetapi yang lebih penting, itu karena sifat kemampuan seorang ksatria dan seorang pembunuh yang secara alami saling melengkapi. Seorang ksatria adalah perisai seorang pembunuh, dan seorang pembunuh adalah senjata paling tajam yang bisa dimiliki seorang ksatria. Mendengar dia berbicara, semua orang tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Itu terutama terjadi pada Long Hao Shen, yang tampaknya telah menyadari sesuatu. Gao Yingji berkata, ketika menghadapi satu musuh dengan kekuatan yang benar-benar melebihi milikmu, apa yang harus kamu lakukan bukanlah bertindak sendiri, tetapi bertindak bersama dengan Long Hao Shen. Anda adalah keberadaan tersembunyi yang menyebarkan bayangan Long Hao Shen di mana-mana. Saat dia memblokir gerakan musuh pamungkas adalah momen ketika kekuatan ofensifmu bisa meledak. Inilah yang disebut, ksatria dan pembunuh membentuk entitas tunggal. Di depan musuh yang kuat, pembunuh harus menjadi senjata pembunuh yang pasti yang ditujukan kepada mereka, tetapi juga harus membantu ksatria dalam bertahan melawan serangan yang tidak dapat dia blokir sepenuhnya, memastikan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, saya berharap Long Hao Shen dan Anda untuk paling cepat memahami kemampuan dan batas masing-masing. Hanya dengan cara ini, kalian berdua akan bersatu untuk menjadi jantung tim. KR mengangguk dengan tenang, sedikit membungkuk ke arah Gao Yingji. Terima kasih. Untuk membuatnya mengucapkan dua kata penyerahan, terima kasih bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Semua yang baru saja dikatakan Gao Yingji adalah agar KR akhirnya menyadari tugas sebenarnya sebagai anggota regu. Jelas, bagian yang paling memengaruhinya adalah ekspresi, ksatria dan pembunuh membentuk entitas tunggal, pembunuh yang membantu kelangsungan hidup ksatria. Dalam pertempuran sebelumnya, Keir selalu mencoba yang terbaik untuk membantu Long Hao Shen, tapi dia tidak tahu apa metode terbaik baginya untuk melakukannya sama sekali. Tetapi dengan petunjuk yang diberikan oleh Gao Yingji ini, dengan kecerdasannya, dia sudah mulai menyadari lebih banyak lagi. Gao Yingji mengungkapkan ekspresi puas. Selama para pemuda ini mendengarkannya, dia mengambil peran sebagai pemimpin kali ini tidak akan sia-sia. Aliansi Kuil memberikan prioritas yang luas pada pasukan perburuan iblis. Dan justru demi meningkatkan kemungkinan skuad perburuan iblis pendatang baru ini untuk bertahan hidup dan membiarkan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi standar, bahwa mereka memiliki ksatria kuil yang tangguh dari langkah ketujuh untuk membimbing mereka selama 3 bulan ini. 3 bulan ini adalah periode penilaian dan juga periode penyempurnaan, dan 10 ksatria kuil yang dipimpin oleh Gao Yingji ini semuanya termasuk elit-elit dalam mencapai hasil yang menguntungkan. Long Hao Shen, orang terakhir yang harus saya bicarakan adalah Anda. Dalam pertempuran sebelumnya, kamu adalah orang yang paling membuatku puas di antara kalian semua, dan yang paling aku harapkan. Kompor Saint spiritual adalah salah satu pilihan terbaik, tetapi fakta bahwa Anda memilikinya tidak berarti bahwa Anda pasti akan menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Dalam kapasitas Anda sebagai jantung tim, Anda tidak meninggalkan, Anda tidak menyerah. Anda menghadapi bahaya terlepas dari segalanya, menggunakan pertahanan kokoh Anda untuk memberi rekan Anda kesempatan untuk bergerak maju. Anda melakukannya dengan sangat baik. Posisi Anda berada di tengah dan di depan formasi. Saat menghadapi musuh yang kuat, Anda akan selalu menjadi orang pertama yang menyambut mereka. Demikianlah apa yang dimaksud dengan ksatria. 10 standar besar seorang ksatria: kerendahan hati, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, amal, dan keadilan, adalah yang paling penting untuk sebuah tim. Anda harus menggabungkan serangan dan pertahanan secara keseluruhan, memimpin seluruh tim. Anda mengemban tugas yang paling penting, dan setiap pilihan Anda akan menentukan nasib tim Anda.